program ya. Ini ada elektroterapi, ada ultrason, ada laser. Kemudian ini belum dipasang aksesorisnya, biasanya dipasang magnetik ya. Ultrason ya kita pilih ultrason saja, ultrason sini. Kemudian kita pilih manual. Kita pilih manual. Ya kita pilih ini dulu. Kemudian kita pilih manual. Pilih ultrason. Kemudian kita pilih manual. Di sini sebenarnya ada informasi. Ada informasi apa? 1/3 artinya apa? 1 MHz dan 3 MHz. Berarti alat ini bisa menggunakan 1 dan 3 MHz. Kemudian 5 cm ini apa ini? Informasi apa kira-kira? Nah, luas transducer, diameternya, luasnya ini 5 cm persegi. Kita bisa masuk ke manual. Nah, terapi ultrason, frekuensi kita bisa pilih. Frekuensi kita bisa pilih 1 dan 3 MHz. Kapan menggunakan 1 MHz? Kronis. Bukan kronis. Kedalaman. Kapan kita menggunakan 1 MHz? Kalau jaringan mencapai Jaringannya dituju udah dalam. Dalam itu ada satuannya. karena itu masih Berapa sentimeter misal? Berapa meter? Berapa kilometer itu kan? Satuan tuh. Nah, kilometer. kalau 1 MHz kedalaman berapa? Berapa? Dari 2 cm. 1 MHz kedalaman lebih dari 2 cm. Jika lebih dari 2 cm kita menggunakan 1 MHz. Kalau 3 MHz pada kedalaman kurang dari 2 cm. Itu bisa kita menggunakan 3 MHz. Penentuan frekuensi berdasarkan kedalaman jaringan. 1 MHz di atas 2 cm, sedangkan 3 MHz di bawah 2 cm. Value of depth. Nah, itu nanti ya. Oke, karir frekuensi ini 1 dan 3 MHz ini ditentukan berdasarkan kedalaman jaringan. 1 untuk kedalaman jaringan lebih dari 2 cm, sedangkan 3 kurang dari 2 cm. Oke, duty factor, apa itu duty factor? Duty factor ada presentasi 100, 50, 25, 125, 6,7. Nah, apa itu duty factor? Kalau 100 continuous, kalau bukan 100 itu full, tidak continuous, intermittent. Nah, apa itu duty factor? Sebenarnya ini presentasi apa ya? Duty factor itu rasio. Rasio itu apa? Perbandingan. Rasio itu perbandingan. Kalau kita 50%, artinya apa? Perbandingan apa itu? 50-nya Perbandingan fase on dan off. Kalau 50% berarti on-nya 50%, off-nya 50. Kalau 25%, on-nya 25%, off-nya 75%. Sehingga presentasi pada duty factor itu mencerminkan fase on. Ya toh? Semakin kecil duty factor, semakin kecil fase on. Sehingga kira-kira efek termalnya bagaimana? Berkurang, semakin kecil. Semakin kecil duty factor, semakin kecil fase on, semakin rendah termalnya, sehingga diindikasikan pada kondisi apa? Akut. Sudah terangkai itu ya, pengetahuannya terangkai. Kalau kita menggunakan duty factor yang ada di sini, ini terbatas pilihannya 100, 50, 25, 12,5, 6,25. Kalau kita pengen presisi, misal kita bisa menggunakan ini. Karena ada juga yang penelitian dosisnya
duty factornya 33 ya bisa 33%. Kita enter dia sudah 33%. Misalkan nanti nerapi pasien kemudian wah ada kasus, kemudian saya cari jumlahnya kok ada dosis yang ada di jurnal, misal duty faktornya nggak ada di pilihan ini, maka kita bisa menggunakan ini tadi, bisa kita sesuaikan berapa persennya. Kemudian waktu, bagaimana cara menentukan waktu? Luas area yang diterapi dibagi dengan luas era. Era itu apa? Era itu E-nya apa? E-nya itu efektif, R-nya radiasi, A-nya area. Nah, ini transducer, ini bukan era. Ini transducer. Luasnya berapa tadi? 5. Meter persegi. Nah, transducer ini bahannya metal. Ini sering juga disebut sebagai housing. House itu apa? Rumah. Di dalamnya ada penghuninya. Nah, ini di dalam juga ada penghuninya. Penghuninya adalah bahan piezoelektrik. Yang digunakan ultrasound itu bahan piezoelektrik. Bahan piezoelektrik di dalam ini dialiri arus listrik. Jadi ada kabel yang mengaliri arus listrik ke piezoelektrik. Nah, di sini plus, di sini minus. Tapi nggak selalu begitu. Yang plus bisa jadi minus, yang minus bisa jadi plus, bergantian cepat. Ketika dia bergantian seperti itu, switching itu, potensialnya bergantian, maka kristal piezoelektrik tadi akan bergetar. Bunyi itu hasil dari getaran. Kalau kita SD itu kita sering mainkan apa? Penggaris itu. Dia bunyi karena bergetar menghasilkan bunyi. Itu juga piezoelektrik. Ketika dia dialiri arus bolak-balik berganti potensial, maka bahan piezoelektrik di dalam rumah ini, dalam housing ini, dia akan bergetar. Bergetar menghasilkan gelombang suara. Nah, bergetarnya berapa cepatnya? Kecepatan bergetarnya berapa kira-kira ini? Bergetarnya 1 sampai 3 MHz. 1 MHz itu per detik berapa getarannya? Per detiknya. Per detik 1 Jadi, juta kali kristal getaran. ini, bahan piezoelektrik ini, dia setiap digunakan terapi per detiknya, kalau kita menggunakan 1 MHz, per detiknya 1 juta kali bergetar. Sehingga bahannya harus benar-benar bagus. Keyboard itu berapa kali ketik kan ada itu, ada luarsanya itu. Berapa kali pencet itu? Ini 1 juta kali per detik. Sehingga bahannya memang harus terjamin baik. Getarannya Karena dia 1 menghasilkan juta gelombang kali. ultrasound. Gelombang ultrasound itu bergetar berapa kali minimal? Ada piezoelektrik yang bergetar di aliri arus. Piezoelektrik yang bergetar tadi akan menciptakan radiasi. Radiasinya itu lebarnya berapa? Itu namanya era. Selama ini kan kalian cuma menghafal itu. Era efektif radiating area, gunanya untuk membagi luas area yang diterapi. Pengertian yang tidak utuh itu gampang sekali lupa. Jadi dalam housing ini ada, dalam rumah ini ada bahan piezoelektrik yang bergetar bisa 1 juta atau 3 juta kali per detik. Getaran itu bisa menghasilkan gelombang ultrasound. Getaran itu juga akan menimbulkan radiasi pada permukaan ini yang dinamakan sebagai era, efektif radiating area. Oke, kemudian kalau kita menggunakan continuous 100% misal, duty factor 100% berarti dia continuous. Presentasi duty factor itu mewakili fase on. Kalau 100% berarti dia on terus, ada terus. Kalau kita menggunakan continuous, maka untuk menentukan waktu itu adalah luas area yang diterapi dibagi dengan era. Luas area yang diterapi dibagi dengan luas era. Nah, luas eranya berapa ini? 5. Luas transducer 5 rumahnya. Penghuninya apakah dia sebesar rumahnya, lebih besar dari rumahnya atau lebih kecil dari rumahnya? Lebih kecil, lebih gede. Oh, lebih gede.
Jadi penghuni rumahnya harus lebih kecil. Tiga. Tahunya dari mana? Lebih kecil. Tengahnya. Di sini ada nilai era. Belum pernah baca ini? Sudah menggunakan ini? Sudah. Di tag harganya. Nah, ada nilai era 4,4. 4,4. Ada nilai BNR Apa itu? Di bawah 5. di bawah 5. Itu informasi penting, makanya dia ditampilkan di sini. Di tag harga. Kalau kalian menggunakan nggak tahu informasi alat ini ya nggak tahu. Nah, jadi harus tahu nilai eranya. Jadi nilai era ini yang akan dibagikan dengan luas area 4,4 cm persegi. Oke, sekarang kita menentukan luas area yang diterapi. Siapa modelnya? Di sini aja. Udah, sini. Epicondylitis lateral. Nah, sini tendinitis extensor carpi radialis ya. Kita di sini. Bagaimana kita menentukan luas area yang diterapi? Di kota ini. Iya, itu nanti kan untuk membatasi kotak itu. Nah, gimana caranya menentukan berapa luasnya? Sampai segini atau segini aja? Caranya gimana? Palpasi. Ditentukan apanya? Area nyeri. Nah, nyerinya berapa? Oh, nyerinya cuma di sini aja. Oh, sini aja, Pak. Iya, sini enggak. Ya udah sini aja. Kita bikin. Kalau terlalu kecil ya pakai transducer yang kecil harusnya. Kalau ada. Kalau nggak ada ya harusnya ada. Maksa. Yang besar, eranya terlalu besar. Terus kalau dia luas ya kita palpasi, nyerinya sampai mana? Oh, sampai sini. Ya berarti sini tandai. Baru kita kodai tadi. Kemudian kita ukur panjang kali lebarnya berapa, itu luasnya. Gitu. Nah, baru kita ukur. Jadi kita menentukan area terapi dengan palpasi, nyerinya di mana. Itu kalau menggunakan ultrasound, kalau menggunakan SWT nanti berbeda-beda. Kalau fokus dia harus pakai ultrasound imaging itu. Letaknya di mana, klasifikasinya, di situ kedalamannya berapa, beda. Kalau ultrasound cukup dengan palpasi, nyerinya di mana. Sampai di mana nyerinya dirasakan. Oh, sampai ke bawah sini, ya berarti sini tanda. Kemudian kita kita garis, kemudian kita ukur luasnya berapa. Itu untuk menentukan area yang diterapi. Kemudian waktu sudah. Kalau pulse, kalau intermittent, misal 20% misal. Nah, 20% aja. Misal 20%. Maka penentuan waktunya bagaimana? Dibagi luas era sama atau kayak continuous, tapi ini pulse ada 20% jadi faktor. Maka luas area dibagi luas era dikali 20. bukan 20% itu bukti faktor. Maksudnya 20% itu fase on-nya 20%. Sehingga 100 bagi 20 5. dikali 5. Jadi luas area dibagi era dikali 5. Kalau duty faktornya 25%, luas area yang diterapi dibagi luas era dikali 4. Kalau 50%, udah tahu ya? Berbeda antara continuous dan pulse. Misal luas areanya 10 cm persegi. 10 cm persegi. Kalau continuous, maka 10 cm persegi dibagi dengan luas era. Eranya 4,4, berarti berapa? 2 koma ya? Nah, 2 sekian menit gitu ya. Menit kan satuannya? Itu kalau continuous. Kalau pulse 20%. Berapa? 10 menit. 10 menit. Bedanya jauh loh. Iya. Sehingga pulse itu cenderung lebih lama. Semakin kecil fase on maka dia akan semakin lama. Oke. Kemudian kalau dalam perhitungan, jadi perhitungan tadi continuous atau pulse, kalau dalam perhitungan waktunya lebih dari 15 menit, jadi hasil perhitungan continuous atau pulse tadi waktunya lebih dari 15 menit, maka areanya terlalu luas. Sudah bisa dipastikan areanya terlalu luas. Kalau terlalu luas, dia seperti ini, nggak cepat kembali, maka ketika geser ke sini, sini sudah diabsorpsi energinya.
Padahal yang diinginkan ketika ke sini dia langsung balik ke sini, energinya bisa saling bertumpuk. Itu fungsinya. Tapi kalau dia terlalu jauh, kemudian ini ditinggalkan lama, bisa diabsorpsi, energinya nggak berpengaruh lagi. Sehingga kalau dalam perhitungan baik continuous atau pulse hasilnya adalah lebih dari 15 menit, maka areanya terlalu luas. Kalau terlalu luas maka perlu dibagi menjadi dua. Ketika dibagi menjadi dua, kita masukkan ke rumus lagi. Luas area dibagi era, atau dikali dengan duty faktornya berapa, bisa kalau pulse. Itu yang. Kemudian dalam menentukan waktu, misal nggak diketahui nilai eranya, Pak alatnya jadul Pak, nggak ada informasi keren kayak gini Pak. Buku manual dicari juga nggak ada, browsing juga nggak ada, pabriknya udah tutup Pak. Nilai eranya berapa ya? ChatGPT. Bagaimana cara menentukan apa? Cara menentukan waktunya? Ya Pak Adit. Bagaimana caranya? Tanya. Dengan menggunakan luas transducer. Diperbolehkan. Itu alternatif ketika kita tidak mengetahui nilai Era. kita bisa menggunakan nilai luas transducer. Misal luasnya segini nih, kita ukur pakai transducer ini 2 kalinya, maka setiap luas satu transducer itu berhak 1 menit. Berhak 1 menit. Jika seperti ini 2 kalinya, maka dia berhak jadi 2 menit. Terus ada referensi lagi, kalau menginginkan dominan thermal pada kronis, maka setiap satu transducer boleh 5 menit. Boleh 5 menit. Tapi umumnya dosis waktu yang digunakan adalah tadi luas area dibagi era. Kalau continuous, luas area dibagi era dikalikan duty factor kalau intermittent atau pulse. Tergantung presentasinya berapa. Itu untuk menentukan waktu. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada nilai era, maka kita bisa menggunakan luas transducer. Setiap luas transducer berhak 1 menit. Tapi kalau menginginkan dominan thermal pada kondisi yang sudah kronis dan sembuh-sembuh, diperbolehkan satu luas transducer boleh 5 menit. Ketika luas itu lebih dari 15 menit, maka terlalu lebar, terlalu luas, sehingga perlu dibagi menjadi 2. Oke. Kemudian intensitas, satuannya cm per watt per cm persegi. Intensitasnya berapa? Kalau akut 0,3 itu akut, 0,1, kemudian subakut itu 0,2 sampai 0,5. Kalau kronis itu boleh 0,3 sampai 1 watt. Kalau intensitas ini saya putar, ini bisa mencapai 3 watt. 3 watt ya? Pada dosisnya tadi berapa? 0,1. Kira-kira ini overpower. Ini kan jadi mubazir ini. Lo ngapain Pak? Lo digunakan cuma maksimal 1 loh Pak. Lo kok dia dikasih tambahan bonus sampai 3 watt gitu? Apa gak mubazir itu? Kronis 1 watt, kita setting 1 watt di sini. Atau seperti apa? Seperti ini. Nggak tahu. Iya. Kita setting 1 watt di sini. Nah, Kalau juga. toleransinya Mas. Bukan juga. Jadi dosis yang ada di PPT kalian, mungkin ada di PPT 0,1 sampai 0,3 akut, 0,2 sampai 0,5 subakut, 0,3 sampai 1 watt kronis, itu ada dosis di dalam jaringan. Dosis di dalam Jaringan. Dosis di alat berbeda dengan di dalam jaringan. Sehingga kalau saya pengen di dalam jaringan ini 1 watt, maka di alat berapa? Karena energi ultrason dari alat sampai ke jaringan otot gitu, maka dia akan menembus 2 jaringan minimal. Ada jaringan kulit, ada jaringan lemak, baru sampai ke Otot. Kira-kira kalau energi itu sampai ke otot, kira-kira energinya menetap, bertambah atau berkurang? Berkurang. Itu yang dinamakan sebagai disebut sebagai HVD, H value dead. Ada pengurangan setengah
pada kedalaman tertentu. Gak apa-apa, Zra. Misal 3 MHz. Tadi kan frekuensi 1 dan 3 ya. Misal 3 MHz. 3 MHz itu ternyata 1,5. berdasarkan HVD itu 2 cm akan berkurang menjadi 50%. Jadi kalau kita menggunakan 3 MHz pada kedalaman 2 cm, tersisa energinya adalah 50%. Sehingga kalau kita menggunakan di alat 1 watt kedalaman 2 cm frekuensi 3 MHz, maka tersisa 0,5 watt per cm persegi. Nah, dosis tadi 0,1 sampai 0,3, 0,2 sampai 0,5, 0,3 sampai 1 watt itu di jaringan bukan di alat. Sehingga di alat pasti lebih besar daripada dosis tadi di jaringan. Kalau 1 MHz dia berkurang 50% ketika kedalaman berapa sentimeter? 1 MHz. Kalau 3 MHz tadi 2 cm berkurang 50%. Kalau 1 MHz 4 cm itu berkurang 50%. Itu ada tabel HVD. Nah, sehingga misal pada kondisi kronis saya pengen 1 watt, 1 watt di jaringan. Maka kedalaman jaringan diukur dengan apa? Bagaimana kalian bisa mengetahui berapa kedalaman jaringannya? Palpasi. Dengan cara palpasi. Kan gitu. Tekan gini. Oh kira-kira 5 cm, oh kira-kira 2 cm. Ya, itu dosis itu nggak ada satuan kira-kira. Ada dosis satuannya kira-kira. Nggak ada. Sehingga kita perlu mengukur. Nah ini contohnya adalah apa namanya ini? Ini. Huruf A. Oh, ada yang mengatakan skin folder. Ambil gorengan. Skin folder atau apa ya? Cara melakukannya itu mengukur jaringan. Nah, cara melakukan seperti misal areanya di sini yang mau terapi, kita main seperti ini, kita tarik sedikit, baru kita tentukan ini. Nah, ini satuannya milimeter. Batunya buat ukur persentase. Nah, iya untuk mengukur persentase lemak. Nah, karena di atas otot itu ada lemak kan itu. Jadi ya lemak ya kulit ini. Nah, misalnya seperti ini, 10 mm itu 0, 10, 20, 30 satuannya milimeter. Kalau 10 mm berarti berapa senti? 1 cm. Jadi kedalamannya 1 cm. Saya menggunakan frekuensi yang 3 MHz. Misal kronis, berarti 100 Hz. Kita ambil gorengan. 100 Hz. Gimana cara? Coba ini terus. Kemudian intensitasnya, berapa intensitasnya kronis? Misal sampai kedalaman 1 cm tersisa 1 watt misal, 1 watt. Maka berapa di alat saya setting? Agar dalam kedalaman 1 cm tersisa 1 watt. Di alat kira-kira intensitasnya lebih besar sama atau lebih kecil? Lebih besar. Berapa ya? Sama setengah. Bagaimana kalian menentukan intensitas? Tadi 1 cm 50% ya. Nah, ini contoh kalau menggunakan tabel bisa menggunakan HVD atau menggunakan ini. Nah, bisa nggak? Nah, sebenarnya gel ultrasound ini nggak boleh dikocok, nggak boleh, karena nanti ada gelembung udara di dalamnya. Ngaruh ya Pak? Ya, Ngaruh. mengaruh. Jadi gel ultrasound ini kerapatan molekulnya itu disesuaikan dengan kerapatan jaringan lunak manusia. Disesuaikan. Kenapa? Agar gelombang ultrasound itu bisa masuk mudah. Tapi kalau berbeda mediumnya, dia bisa dipantulkan. Sehingga gel ini bukan obat, tapi dia hanya perantara, di mana kerapatan molekulnya mirip dengan kerapatan molekul di tubuh manusia. Sehingga gelombang itu tidak dipantulkan, tapi malah diteruskan. Nah, kalau ada udara, maka gelombang itu bisa dipantulkan. Jadi kalau kalian menyalakan ultrasound seperti ini, dipaparkan udara, gelombang ultrasound itu bisa kembali lagi mengenai piezo elektrik. Piezo elektriknya bisa cepat rusak. Kemudian ketika kita mengaplikasikan boleh minta Pak bantal.
Kaki. Ya. Kamu tidur di sininya. Nah, bisa seperti ini. Nah, biasanya nggak boleh dikocok. Nah, ini harusnya apa? Naruhnya gini ya, Pak? Harusnya perlu agak lama ini. Agak lama seperti itu. Nggak apa-apa. Saus. Untuk kali ini nggak apa-apa. Premamari. Untuk kali ini dimaafkan. Nah, seperti ini. Kalau ada udara harusnya nggak boleh harusnya. Harusnya dihilangkan udaranya. Harusnya dihilangkan. Itu ternyata ada di prosedur penggunaan ultrasound. Dihilangkannya gimana, Hah? Pak? Ya ganti gel yang nggak ada udaranya. Kalau ada udaranya itu udah nggak boleh digunakan. Sekali kocok langsung expire. Iya bisa jadi. Kalau sering dikocok mungkin ya. Tapi kalau mungkin ada seperti ini nggak apa-apa. Hanya maksudnya terus-terusan itu loh. Itu bisa menceritakan bagaimana itu. Sirkuler. Nah misalnya segini. Ya kalau airnya panjang bisa linier. Ya. Tapi kalau airnya kecil kita bisa sirkuler. Boleh semua linier atau sirkuler boleh. Kemudian ketika kita menyalakan. Bisa kita nyalakan. Nah, seperti ini, misal. Nah, ternyata dalam prosedur transducer itu harus tetap berada di area lesi yang diterapi. Nggak boleh kemudian, wah, ini kok teman-teman. Ini sia-sia waktunya. Nggak boleh ternyata. Sehingga dia tetap di sini. Kalau mau menambahkan ya langsung ditambahkan di sini. Oh, Yang samping-samping gimana, Pak? Ya, mubazir. biarkan saja. Marahin partner itu, Pak. Area yang tidak diterapi. Kerja lebih biasa. Nah, biasanya kita ya seperti ini. Nah, ini pasti akan banyak kalian temui itu. Di atas gel nggak sakit. Nah, kecepatannya berapa? Kena bagian yang ada gelnya itu Kecepatannya berapa ini? Gosoknya ini atau sirkulernya? Kecepatannya berapa? 1 juta per menit. Kecepatannya per detik 3 kali bolak-balik. Per detik. Nah, 1 detik 3 kali bolak-balik. Kalau kita lama seperti ini, ya tadi ketika kita geser ke bawah, ini udah menguap energinya. Padahal kita pengennya energinya tetap dia bertumpukan. Atau sirkuler. 1 detik 3 kali bolak-balik ataukah 3 sampai 4 cm per detik. Kalau dia melaju panjang. 3 sampai 4 cm per. Sedangkan kita kalau mau US kayak gini. Ya, kalau dia intensitasnya rendah, nggak merasakan apa-apa kecuali transducer yang digeser-geser. Kalau intensitasnya rendah. Kalau Zuhri marah. intensitasnya tinggi, dia akan merasakan efek termal. Harusnya dimatiin dulu ya Karena guys, baru ultrasound diangkat. itu ada efek termal Ini dan premamari cuma contoh. non-termal. Efek non-termal itu didapat dari mana? Dari kavitasi. Jadi ada efek non-termalnya. Jika kalau nggak dirasakan, yang dirasakan cuma head transducernya yang gerak-gerak, ya itu memang kalau intensitasnya rendah ya memang seperti itu. Tapi bukan berarti nggak ada efeknya, tapi ada efek non-termalnya. Itu untuk menentukan dosis dan aplikasi pada kondisi tendinitis extensor carpi radialis atau tenis elbow. Kemudian kalau pada CTS diaplikasikan di mana? Ci carpal tunnel, ligamen carpi transversum. Apa? Jaringan apa yang kita terapi pada Ligamen. ligamennya? Jadi dia transfer di sini. Ya. Enggak sampai ke panjang saraf atomnya. Nah, jadi cuma pada ligamennya transversi. Kemudian kalau pada frozen shoulder Di ini, di sini. tentu saja kita akan mempalpasi untuk menentukan area terapinya. Ya. Biasanya di depan sini di ligamen area ligamen Shoulder. ligamen apa? Acromial. Acromialis. Itu sering memendek, sering nyeri. Dipalpasi, tentukan areanya. Terus kemudian kalau OA di mana?
Oh apa pak? Oh apa? Oh, lutut. Oh lutut. Oh, lutut di mana? Di lututnya. Di Tinus. Vers anserus. kita palpasi di pesan serius itu kita palpasi kemudian kita ultrasound. Ada yang mau ditanyakan? Berapa persen? 20. 25%. Benar. Ini lihat lagi di PPT yang sudah diajarkan. Oh, Kronis 50 sampai 100. multifaktor. Kemudian intensitas 50 sampai 100. intensitas kalau akut 0,1 sampai 0,3. Lihat lagi di PPT. Kalau subakut 0,2 sampai 0,5. Kronis 0,3 sampai 1 watt. Itu adalah intensitas bukan di alat. Jaringan. Kalau di Jaringan. alat mubazir yang buat alat bisa sampai 3 watt sampai 2 watt. Ya. Kalau digunakan cuma 1 watt ini mubazir. Jadi dosis tadi adalah dosis dalam jaringan. Sehingga kita harus menghitung Berarti lebih berapa besar. yang perlu kita set di Alatnya lebih alat. besar. Bisa menggunakan tabel. Kemudian kalau menentukan waktu Dikali luas Bagi era. luas area yang diterapi dibagi dengan era. Luas era lihat di alat berapa. kalau nggak ada Kira-kira nggak ada dosis pakai apa transducer. kira-kira. Jadi kita menggunakan nilai era di alat. Kalau nggak ada di alat nilai eranya, maka kita bisa menggunakan Luas luas transducer. transducer. Setiap satu luas transducer bergerak 1 menit. Kalau pengen efek dominan thermal, diperbolehkan tiap satu luas transducer 5 menit. Itu berarti kondisi kronis itu. Ya. Terus kalau kita menentukan waktu untuk pulse yang intermittent bukannya continuous, Dikali maka luas area dibagi luas dibagi era. nilai era dikali faktor. duty faktornya. Misal kalau duty faktornya 20%, maka dia dikali dengan 5. 25%, 4, 50%. Iya. Ya, ada yang ditanyakan? Nah, harap itu selalu diingat. Ya. Duty faktor itu kalau di rata-rata kasus tuh cukup yang persen-persenan apa beberapa ada yang pakai yang manual. Manual ini. Kan itu Oh, iya. persen yang udah disetting. Nah, Disediain kan. ya ini contoh ini untuk akut Ya. 20 sampai 25. Kalau kronis itu 25 sampai 50. Sorry apa? 50 sampai 100. Akut, subakut 25 sampai 50. Oh, iya. Kronis 50 sampai 100. Jadi bisa juga di sini. Rata-rata pasien cukup pakai duty faktor ini apa yang harus dilakukan? Tergantung akut pasif. Kalau kita ingin sesuai dengan parameter dosis, misal menurut Watson pakai ini sudah cukup. Tapi kalau misal kita pengen, wah kayaknya saya pengen sesuatu yang beda. Saya nggak mau kalau ini. Saya mau cari jumlah yang terbaru. Oh ternyata 33%. Di sini nggak ada toh? Nggak ada, maka kita bisa ganti di sini. Saya mau pengen presisi pada kasus ini kira-kira berapa duty faktor yang tepat. Kalau tadi kan nggak ada kasusnya tuh, cuma aku sekian, subakut sekian, kronis sekian, tapi nggak ada kasusnya. Tapi ketika di jurnal itu ada kasusnya. Epicondylitis lateralis, duty faktornya berapa persen? Misal 33, di sini kita bisa mengatur secara presisi. Itu duty faktor. Ada lagi yang mau tanyakan? Ini enggak, Pak? Ya, di energi ultrasound itu dia dikeluarkan itu tidak rata. Misal 3 watt, enggak 3 watt terus, ya naik turun dia. Naik turun. Nah, antara energi tertinggi dengan energi terendah itu ada perbandingannya. Nah, perbandingannya itu dinamakan sebagai BNR. BNR yang aman untuk alat sebenarnya 1:4. 1:4 atau 4 nilai BNR 4 gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita setting 1 watt, maka dia bisa melonjak kira-kira 4 kalinya. Itu udah tinggi loh, itu 4 kalinya. Kalau ini 6 kalinya, BNR-nya 6 kalinya. Lebih tinggi lagi. Masih ya lampu kuning lah. Lampu hijau itu di bawah 5. 4. Ini 6. Yang tidak diperbolehkan
durasi listrik diperbolehkan itu BNR 7 atau 1/7. Main kayak 1 watt mau jet dari 7 watt itu Kamu merusak Kasian main jaringan. timing. Nah, ini untuk yang manual seperti ini kalau nanti digunakan dalam praktek, ini ada, jangan lupa selalu mengakses nilai BNR dan ERA. Kalau perlu tuliskan saja di statusnya. BNR dan ERA. ERA-nya 5 cm sehingga nanti saya akan membagi luas area yang diterapi dengan 5 cm. Nah, ini nggak boleh diangkat gini, harus diletakkan dulu. Ini kalau seperti ini nggak bisa disetting, dia harus dinolkan dulu. Di belakang ini ada saklarnya. On off. Nah ini off. yang salah 3 hampir Ya loading seperti ini. Ini juga. Kayak apa ya? Ini indikator lampu ketika kontak dengan jaringan. Kalau nggak kontak dia akan mati. Ini yang lu kalau cari di ChatGPT nggak ada. Nah, ini yang manual. Kalau di tempat praktek nanti bervariasi tahunnya itu, ringnya bisa jauh. 1945. Jauh lama. Ini untuk menentukan waktu, ya. 1 menit, ini satuannya menit ini ya. Ya. Nah, 5 menit. Pencet. Terus ini kira-kira apa ini? Tadi yang Frekuensi. Enggak, frekuensi ini. Duty cycle. itu nggak sih yang tadi Ini apa? 100%, 50%. Iya, apa Duty itu? factor. Duty faktor. Kalau di atas ini dia continuous. Ya. Kalau di bawah 1/5 berarti berapa persen? 20. Nah itu. Atas continuous, bawah intermittent atau pulse. 20, 10. Enggak dong, kalau 1/10 berapa? 10 ya? Oh iya 10%. Kemudian ini adalah frekuensinya. Nah, kita ganti satu. Kalau kita menggunakan 3 MHz, maka yang kita baca adalah yang warna merah. Ini intensitasnya. Nah, yang kita baca yang warna merah. Tentu saja kita hitung dulu. Kita mau di kedalaman jaringan tertentu bisa berapa, hingga di alat berapa baru kita tentukan. 3 MHz ini warna merah, kalau 1 MHz warna hitam. Nah ini kalau diaplikasikan beda, misal ini TTS. Mau ganti pasiennya. Aman satu aja. All-in-one. Nah ini relatif nggak ada gelombangnya ini. Kalau nanti nah itu kalau saya baru tahu juga, ternyata jalur utasan ini nggak boleh dikocok. Kalau dikocok ada gelembungnya. Selama ini. Kalau ada gelembungnya, Selama ini saya berapi. iya selama ini saya. Kalau pas mau habis ya. Iya biasanya kalau mau habis itu, pastikan Dipersun. Nah, Kan kalau mau habis biasa gitu kan, sabun muka. bisa kita sudah setting waktu, kemudian continuous 3 MHz. Kemudian kita kalau seperti ini kita tempelkan dulu, baru kita putar. Nah, 1,5. Oh itu udah on sudah. Nah, dia on. Langsung ditempelkan. Warna hijau ya. Tempelkan itu. Ditempelkan dulu baru dinaikkan. Tempelkan baru Kalau dinaikkan. dia dinaikkan intensitas ini belum menempel, bukan, alatnya Rusak. bisa cepat rusak. Karena dia terpapar langsung udara. Udara itu molekulnya lebih renggang, sehingga lebih gampang untuk dipantulkan. Kecepatannya berapa? 1 detik 3 Tiga kali bulan. bolak-balik. Atau ada yang mengatakan 3 sampai 4 cm per detik. Kecil, luasnya makin gampang. Kalau dia nggak kontak, ini akan mati. Rusak nggak Pak? Yang ini bilangnya Nah, ya kalau dia alatnya gini nyala terus rusak, tapi dia ada pengamannya. Oh, otomatis. Otomatis dia akan mati. Jadi nanti kalau ada kalian pengadaan alat, mana alat yang paling bagus? Coba gini kan mati apa enggak? Oh nyala terus. Rusak. Nah, gini baru dia akan nyala loh. Oh. Jadi walaupun dia klasik di Aman ya, manual, Pak? dia sudah ada otomatisnya. Oh, bagus ini berarti. Jadi tanyakan. Tidak gampang rusak. Gampang Oke. rusak. Oke, untuk traksi